semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film Telepati Vijay kali ini berjudul Bhagavati, garapan sutradara Venkatesh yang dirilis pada tahun 2002. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang pedagang teh yang amat sangat menyayangi adiknya dalam melindungi kelahiran sang keponakan dari berbagai ancaman. Dan bagaimanakah keseruan aksinya? Yuk, langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Awal film menampilkan seorang pemuda menjinakkan sebuah bom yang ditemukan di bawah mobilnya ketika hendak berangkat. Pemuda tersebut ialah Bhagavati. Kemudian Bhagavati memerintah anak buahnya menangkap orang yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Namun orang tersebut berhasil kabur dan terjadilah aksi pengejaran oleh Bhagavati. Bahkan orang itu melemparkan granat ke arah mobil Bhagavati. Beruntung saat itu Bhagavati melompat keluar dari mobilnya. Kemudian ia melumpuhkan para penyerang yang menggunakan motor dan menggunakan motor mereka untuk mengejar targetnya. Orang itu kembali melemparkan granat ke arah Bhagavati. Namun Bhagavati berhasil melalui kobaran api tersebut. Bhagavati pun menembaki mobil target. Hingga targetnya kehilangan kendali kemudi dan keluar jalur yang membuatnya jatuh terlempar dari dalam mobil. Bhagavati menendangnya hingga nyaris membunuhnya. Namun ia sengaja melepaskan orang tersebut supaya menyampaikan pesan Bhagavati pada atasannya bahwa Bhagavati aman. Kemudian tibalah rombongan Bhagavati di desa Kanyakumari. Belakangan Bhagavati banyak menyumbang kepada warga desa tersebut. Oleh karena itu orang yang dituakan di desa tersebut mengundangnya untuk turut berpartisipasi pada festival Kuda Krishna esok hari. Mulanya Bhagavati hendak datang, namun Gangga, asistennya mengingatkan jika esok tanggal 15 Januari. Seketika Bhagavati pun memohon maaf karena tidak dapat mengikuti festival tersebut. Lalu Bhagavati bersama anak buahnya menuju pantai. Ia berdiri di tepi pantai sembari mengenang masa lalunya. Beberapa bulan yang lalu, Bhagavati adalah orang biasa dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Ia memiliki seorang adik laki-laki bernama Guna. Bhagavati sangat menyayangi adiknya. Sejak kecil mereka sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Guna adalah segalanya bagi Bhagavati. Saat itu adalah hari ulang tahun Guna. Mereka merayakannya di asrama bersama teman-teman Guna. Guna kuliah di jurusan kedokteran. Bhagavati membiayai kuliah adiknya dari hasil jualannya sebagai pedagang teh. Ia memiliki kedai teh sendiri dengan beberapa karyawan. Bhagavati adalah pemuda yang hemat, tapi tidak pelit. Keadaan membuatnya untuk selalu berhitung terkait biaya yang masuk dan keluar karena ia memiliki tanggungan menyekolahkan adik tersayangnya menjadi seorang dokter. Bahkan kendaraannya hanya sebuah sepeda kayu yang usang. Kedai teh Bhagavati tak jauh dari gedung pengadilan. Ia menjadi pemasok teh tetap bagi para petugas pengadilan tersebut. Kemudian scene berganti di sebuah perguruan tinggi Chennai. Seorang gadis bernama Anjali tengah bermain bowling. Di sebuah bank, Bhagavati tengah meniup pulpen isi ulangnya yang macet. Tiba-tiba datang Anjali yang hendak meminjam pulpen, namun Bhagavati lebih dulu mengomel karena Anjali yang seorang mahasiswa tidak membawa pulpen saat datang ke bank. Kemudian Bhagavati meminjamkan pulpen miliknya. Namun setelah tahu pulpen tersebut bekas ditiup-tiup oleh Bhagavati karena macet, petugas bank memberi Anjali pulpen. Lalu Anjali pun membuang pulpen Bhagavati begitu saja. Tak disangka Bhagavati menanyakan kembali pulpennya. Anjali yang kelabakan dibantu oleh petugas bank mencari pulpen Bhagavati. Sementara itu Bhagavati terus mengomel pada Anjali dengan berkata, jika meminjam barang orang lain, usahakan mengembalikannya. Karena itu pulpennya, maka hanya ia yang berhak memutuskan untuk menyimpan atau membuangnya.
Dengan perasaan tidak enak, Anjali meminta maaf dan berkata akan menggantinya. Namun Bhagavati hanya menginginkan pulpen miliknya. Beruntung pulpen tersebut ditemukan oleh petugas bank. Kemudian Anjali memberikannya pada Bhagavati. Setelah menerima kembali pulpennya, Bhagavati membuang pulpen tersebut dan berkata bahwa ia memutuskan untuk tidak membutuhkannya lagi. Lalu Bhagavati melangkah pergi. Tingkah Bhagavati tersebut tak disangka mencuri minat Anjali. Sepulang dari bank, para polisi memblokade jalan sementara waktu karena ketua menteri hendak lewat. Tak disangka sekali lagi Bhagavati dan Anjali bertemu di sana. Bhagavati menertawakan merek motor Anjali, tapi Anjali membiarkannya. Tiba-tiba datang bajai yang mengangkut seorang ibu bersama anaknya. Ibu itu menangis karena anaknya terluka parah dan mereka hendak membawanya ke rumah sakit. Namun petugas tidak memberikan pengecualian dan melarang bajai itu melintas. Melihat hal tak manusiawi tersebut, Bhagavati pun bertindak. Saat petugas tidak bisa diajak bicara secara baik-baik, akhirnya Bhagavati menangkap petugas tersebut dan meminta sopir bajai untuk segera tancap gas menyeberang jalan membawa anak itu ke rumah sakit. Hal itu menimbulkan kegaduhan. Saat Ketua Menteri lewat melihat pertikaian mereka, Ketua Menteri bertanya tentang permasalahan yang ada. Lalu Bhagavati pun menjelaskan. Mendengar hal itu, Ketua Menteri mengapresiasi tindakan Bhagavati, bahkan memohon maaf atas kecerobohan para petugasnya. Bhagavati pun mendapat dukungan dari para pengguna jalan di sana. Anjali yang menyaksikan tindakan mulia Bhagavati makin tertarik padanya. Bhagavati tiba di kedainya. Saat itu ia sedang menegur salah satu karyawannya, Vadivelu, karena telah lambat melakukan pelayanan. Kemudian scene berganti di pengadilan. Anjali menemui seorang hakim yang tak lain itu adalah ibunya. Ia berniat mengajukan kasus yang baru saja menimpa Bhagavati tentang petugas yang tak memberi pengecualian orang melintas saat memblokade jalan padahal itu adalah kondisi darurat. Namun ternyata ibunya sudah mengetahui karena Bhagavati telah menceritakannya lebih dahulu. Anjali pun terkejut, bagaimana mungkin ibunya mengenal Bhagavati? Kemudian ibunya memberitahu kedai teh milik Bhagavati dan memanggilnya. Bhagavati? Bhagavati lebih terkejut lagi melihat Anjali sedang berdiri bersama hakim yang dikenalnya. Lalu Vadivelu memberitahu bahwa gadis itu adalah anak ibu hakim. Bhagavati datang dengan takut-takut, khawatir Anjali mengadu macam-macam kepada ibunya. Lalu Bhagavati menawarkan Anjali teh miliknya. Gaya Bhagavati saat meracik teh membuat Anjali makin terpesona padanya. Sejak saat itu, Bhagavati dan Anjali pun berteman. Tapi Anjali memiliki perasaan lebih kepada Bhagavati. Hingga di kantin kampus ia terbayang gaya Bhagavati meracik teh dengan melempar gelasnya. Dan Anjali pun coba-coba melakukan hal yang sama. Ia melempar gelasnya namun tangkapannya meleset. Gelas pun pecah dan alhasil ia menjadi pusat perhatian teman-teman kampusnya yang mendengar pecahan gelas tersebut. Kemudian Anjali pun bergegas pergi dengan menanggung malu. Suatu hari, Anjali mendapati Bhagavati hendak memperbaiki sepeda kayunya. Tukang bengkel menyarankan Bhagavati untuk membeli spare part sepedanya seharga Rp25, tapi Bhagavati lebih memilih untuk menambalnya saja karena terlihat masih ada ruang yang bisa diperbaiki. Kemudian datang anak tukang bengkel tersebut sambil menangis meminta untuk membeli sebuah buku sekolahnya seharga Rp50. Namun tukang bengkel tersebut tidak memberinya uang dan menyuruhnya pulang. Tapi Bhagavati mencegahnya dan mengeluarkan Rp50 dari sakunya, kemudian memberikan pada anak tersebut. Tukang bengkel itu bertanya mengapa ia mudah mengeluarkan Rp50 untuk buku anaknya, tapi susah mengeluarkan Rp25 untuk sepedanya sendiri. Dengan santai Bhagavati menjawab jika keduanya adalah hal yang memiliki tingkat kepentingan berbeda. Melihat hal itu, Anjali makin jatuh hati pada Bhagavati. Lalu Anjali menawarkan tumpangan pada Bhagavati. Dalam perjalanan tak sengaja koin Rp5 Bhagavati masuk ke dalam baju Anjali. Dengan susah payah Bhagavati memohon untuk Anjali mengembalikannya. Namun Anjali justru mematok harga Rp10 karena telah mengantarkan Bhagavati hingga tujuan.
Tak mau rugi, Bagavati pun hanya memberikannya Rp5 saja dengan hitungan Rp5 lainnya ada di dalam baju Anjali. Setelah Bagavati pergi, Anjali tersenyum melihat uang kertas dari Bagavati, gambarnya berubah menjadi rupa Bagavati, dan Anjali pun tersenyum mengingat tingkah-tingkah Bagavati. Kini Anjali benar-benar menyadari bahwa dirinya telah jatuh cinta pada pedagang teh tersebut. Suatu hari saat belanja di pasar, beberapa anak buah seorang politikus bernama Samba Murti meminta kontribusi untuk pimpinannya secara premanisme. Saat mereka meminta kontribusi kepada Bagavati, Bagavati menolaknya. Otomatis hal itu memicu pertikaian di antara mereka. Anak buah Singamutu pun menyerang Bagavati, dan Bagavati melawan mereka semua hingga tumbang. Kekalahan anak buahnya terdengar oleh Samba Murti. Lalu Samba Murti mengirim beberapa premannya lagi ke rumah Bagavati untuk melenyapkannya. Esoknya di kampus, guna mendengar kabar buruk mengenai kakaknya, bergegas ia pergi bersama kekasihnya, Pria. Namun ternyata Pria mengarang cerita tersebut supaya Guna mau jalan bersamanya. Guna langsung menampar pipi Pria karena membohonginya. Akhirnya mereka berhenti di sebuah tempat. Pria memohon maaf pada Guna atas kebohongannya. Guna mengatakan bahwa kakaknya adalah segalanya. Ia tak bisa membayangkan jika hal tersebut benar-benar terjadi. Kemudian hujan pun turun. Guna dan Pria masuk ke dalam mobil. Karena Pria kedinginan, Guna pun memeluknya dan terjadilah sebuah kesalahan. Malam harinya, anak buah Samba Murti mendatangi rumah Bagavati. Saat pintu dibuka, ternyata pimpinan preman Samba Murti adalah teman baik Bagavati. Akhirnya, niat pembantaian pun mendadak berubah menjadi acara reuni. Bagavati menjamu dan melayani mereka semua makanan. Saat hendak pulang, Bagavati bertanya pada Anan mengapa mereka harus membawa senjata, sedangkan pada dasarnya mereka bertutur kata baik. Lalu Anan menjawab bahwa sekali mereka telah mengangkat senjata, akan susah bagi mereka untuk meletakkannya. Seiring berjalannya waktu, Bagavati akan memahami maksud Anan, hanya jika ia bergabung dengan mereka. Kemudian mereka pun pulang. Anan melaporkan pada Samba Murti bahwa ia tak bisa melenyapkan Bagavati karena Bagavati adalah teman baiknya. Kemudian Samba Murti berkata, jika ia tak dapat melenyapkan musuh, maka sebaiknya mereka merangkul musuh. Namun Anan juga mencegah dan berkata pada Samba Murti jika itu tidak akan terjadi, karena Bagavati memiliki adik yang sangat ia sayangi. Lalu Samba Murti pun mengurungkan niatnya. Suatu hari Bagavati menghadiri acara di kampus Guna, dan tak sengaja di sana ia bertemu Anjali. Ternyata Anjali juga kuliah di tempat yang sama dengan adik Bagavati. Di waktu bersamaan, Anan mendatangi kedai teh Bagavati dan mencarinya. Ia hendak menginfokan bahwa seseorang berniat mencelakai Guna. Di tengah acara, Guna pamit ke toilet. Ternyata sudah ada beberapa preman menunggunya di sana lalu menghajarnya. Bagavati yang curiga adiknya tak kunjung kembali, akhirnya menyusul Guna ke toilet. Betapa terkejut ia mendapati Guna bersimbah darah. Di rumah sakit, Anan memberitahu bahwa anak buah Aiswara Patel, seorang politikus yang ternyata ayah Pria, kekasih Guna, melakukan semua ini karena ia tidak menyukai anak gadisnya memiliki hubungan dengan pemuda miskin. Bagavati bertanya pada Guna, apakah Guna mencintai gadis itu? Guna pun mengangguk, lalu bergegas Bagavati mendatangi rumah Aiswara Patel memohon supaya merestui hubungan mereka. Bahkan ia akan memberikan semua harta miliknya untuk Guna. Baik itu tanah maupun kedai tehnya, juga termasuk uang yang ada di sakunya saat itu. Namun justru hinaan yang didapat Bagavati. Aiswara Patel mengusir Bagavati dari rumahnya. Kemudian bersama Anjali dan Anan, Bagavati berniat menikahkan Guna dan Pria secara diam-diam di sebuah kuil. Esoknya di waktu yang ditentukan, mereka telah hadir untuk melangsungkan pernikahan Guna dan Pria. Namun sebelum itu, pendeta meminta Bagavati untuk membayar terlebih dahulu. Bergegaslah Bagavati turun untuk melakukan pembayaran, namun salah satu petugas kuil menyatakan bahwa mereka tidak perlu melakukan pembayaran apapun.
Lagi pula semua pendeta saat itu sedang ada di situ. Karena merasa ada yang tidak beres, Bhagavati cepat-cepat kembali. Ternyata semua yang ada di sana adalah anak buah Aishwarya Patel. Mereka menghadang Bhagavati. Terjadilah perkelahian. Begitupun di kuil, Aishwarya Patel juga hadir di sana. Anand yang hendak melindungi Guna justru terbunuh oleh anak buah Aishwarya Patel. Dan akhirnya Aishwarya Patel menghujamkan pisau pada tubuh Guna beberapa kali tikaman. Bhagavati yang mendengar teriakan adiknya langsung berlari dan mendapati Guna telah sekarat. Dengan terbata-bata Guna berkata bahwa ia akan selalu bersamanya. Ia akan hadir dalam bentuk lain. Dan Guna pun tewas dalam dekapan Bhagavati. Kematian Guna sangat menyulut amarah Bhagavati. Guna adalah dunianya dan Aishwarya Patel telah membuat kiamat dunia Bhagavati. Malam itu saat pulang ke rumahnya, ternyata pria telah menyelinap masuk memohon perlindungan Bhagavati karena ayahnya hendak membunuhnya dan membunuh anak yang dikandungnya. Mendengar hal itu, Bhagavati pun terkejut. Lalu ia membawa pria ke rumah Anjali. Bhagavati berniat menyembunyikan pria di sana. Namun polisi penjaga rumah Anjali melapor pada Aishwarya Patel hingga ia mengirim anak buahnya ke sana. Terjadilah perkelahian yang membuat Bhagavati muntap dan menebas seluruh anak buah Aishwarya Patel dengan parang. Kini Bhagavati tak mempercayai siapapun lagi. Ia bertekad mengambil senjata untuk melindungi calon keponakannya. Esoknya Bhagavati mendatangi Aishwarya Patel. Kali ini ia datang dengan berani dan mengancam Aishwarya Patel untuk tidak macam-macam pada calon keponakannya. Tapi Aishwarya Patel justru menantang Bhagavati untuk terus melindungi kelahiran bayi itu jika ia mampu. Namun sedikit pun Bhagavati tak gentar menghadapi Aishwarya Patel. Kini Bhagavati bergabung dengan kelompok preman Sambamurti. Ada Gangga sebagai asistennya. Mereka melatih Bhagavati sebagai gangster terkuat. Bhagavati bukanlah pedagang teh lagi, namun ia adalah gangster dengan bayaran tinggi. Pendapatan gangsternya itulah yang ia sumbangkan pada mereka yang membutuhkan. Kepribadian baru Bhagavati membuatnya menjauhi Anjali. Anjali sedih akan hal itu. Sudah beberapa bulan berlalu sejak kematian Guna dan selama itu pula Bhagavati melindungi pria. Begitupun dengan permusuhannya terhadap Aishwarya Patel. Aishwarya Patel kerap mengirim orang untuk mencelakai pria dan anak yang dikandungnya. Suatu hari terjadi musibah kebakaran di Chennai. Ketua Menteri pun datang. Tak disangka untuk kedua kalinya Ketua Menteri berjumpa dengan Bhagavati dalam momen kemanusiaan. Ketua Menteri salut pada Bhagavati di saat para anggota parlemennya lambat menangani kondisi darurat seperti ini. Suatu ketika Bhagavati mengundang Aishwarya Patel untuk menghadiri acara Benggele pria karena sebagai orang tuanya Aishwarya Patel harus memberi restu. Aishwarya Patel pun hadir dengan membawa buah di mana salah satu buah tersebut telah ia tanamkan bom. Sebelum pulang, Bhagavati memberinya bingkisan terima kasih yang pada umumnya mereka berikan pada tamu yang telah hadir. Namun ternyata Bhagavati telah mengembalikan bom tersebut dalam bingkisan yang diberikannya. Mengetahui hal itu, Aishwarya Patel pun langsung keluar meninggalkan mobilnya. Di gedung parlemen, Ketua Menteri memutuskan untuk mencalonkan Bhagavati sebagai kandidat di Musapet. Tentu hal itu membuat Aishwarya Patel terkejut. Malam harinya, Bhagavati menghadap Ketua Menteri untuk menolak tawaran tersebut. Di waktu bersamaan, Sambamurti mendatangi Aishwarya Patel bermaksud mengajaknya bekerja sama untuk menggagalkan Bhagavati sebagai kandidat. Namun Aishwarya Patel justru menembaknya dan melempar tuduhan pada Bhagavati. Atas bantuan komisaris korup, Bhagavati pun masuk penjara. Aishwarya Patel membayar Ganesha untuk membunuh Bhagavati. Namun beruntung Anjali dan ibunya datang membantu Bhagavati keluar tahanan dengan jaminan. Itulah rentetan peristiwa transformasi seorang pedagang teh yang kini menjadi pimpinan gangster. Bhagavati mendapat telepon dari rumah sakit bahwa pria perlu dibawa ke Hyderabad untuk proses persalinan.
Kabar itu terdengar oleh Aishwarya Patel. Segera ia mengirim Ganesha dan anak buahnya untuk memburu Bhagawati dan menggagalkan kelahiran anak Guna. Ditemani oleh Anjali beserta ibunya dan Vadivelu, Bhagawati membawa pria dengan kereta ke Hyderabad. Namun karena tahu mereka sedang diikuti, mereka sembunyi di kereta barang. Namun sayangnya Ganesha dan anak buahnya pun menemukan tempat persembunyian mereka, hingga terjadilah perkelahian di sana. Gangga terbunuh saat menyelamatkan Bhagawati dan yang lain. Bhagawati menjalankan kereta tersebut. Ia juga melawan Ganesha beserta anak buahnya. Kejadian semakin menegang saat pria melahirkan anaknya. Tangis bayi tersebut terdengar oleh Bhagawati. Bhagawati pun berlari menemui keponakannya. Ia menangis bahagia merasakan kehadiran adiknya kembali. Dan saat itu pun Vadivelu menghentikan laju kereta. Tiba-tiba sebuah tembakan nyaris mengenainya. Ternyata Aishwarya Patel mengejar mereka. Bhagawati pun melompat dari kereta dan membunuh Aishwarya Patel. Di akhir film, setelah 5 tahun penjara, Bhagawati kembali membuka kedai tehnya. Kini hidupnya kembali berwarna sejak kehadiran Guna kecil. Dan film pun selesai.